Hanya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, oh, oh. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
Shalom. Selamat pagi semua. Hari ini tanggal 15 hari bulan 2 bulan Januari 2023. Ya, saudara, tanpa kita sadari masa berlalu dengan cepat sekali. Ada orang kata masa itu cemburu. Ya. Banyak perkara di dunia ini yang banyak perkara di dunia ini yang berubah, ya, tidak akan kekal. Ya. Saya ambil contoh kereta, kalau kita beli 9 tahun, sebelum 9 tahun sudah banyak kali rusak lah, berbelanja sudah kita untuk menjaga kereta kita. Demikian juga manusia semakin berusia semakin tua, ya. Dan ada juga yang semakin ada penyakit lah, ya. Saya ambil contoh, saya bukan rahasia lah, baru 65 tahun umur. Kalau dikasih terbalik 56 tidak boleh, sebab memang 65 tahun. Ya. Jadi itulah banyak perkara di dunia ini akan berubah. Ya, kita tidak boleh kata tidak boleh berubah, mesti berubah. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa langit dan bumi juga akan lenyap. Ya, ini firman Tuhan yang katakanlah. Ya, tetapi saudara, ada yang tidak akan berubah. Itu yang pengharapan kita. Kita rujuk kepada firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 40 ayat 8 dikatakan, rumput layu dan bunga luruh, tetapi firman Allah kita kekal selama-lamanya. Ini yang Nabi Yesaya katakan dahulu. Tetapi Yesus Kristus sendiri berkata di dalam Matius pasal 24 ayat 35, Yesus berkata, langit dan bumi akan lenyap, tetapi kata-kataku tidak akan lenyap. Jadi oleh itu marilah kita berpegang teguh kepada firman Tuhan. Saudara, marilah kita berdiri untuk lagu persiapan hati. Sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang dapat lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selama
bersama kita, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Katakan tiada kata yang dapat. Tiada kata yang dapat lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita tinggikan Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Shalom saudara dan saudari, Tuhan beserta kamu. Dan berserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahsia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria. Semua kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah Raja di syurga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami.
Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari kita muji Tuhan. Haleluya. Mari kita meninggikan nama Yesus, karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Mari kita semua umat pilihan alam, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan alam, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya. Katakan untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan Dialah, Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan alam, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan Dialah Raja, Dialah Raja. Oh, kami sembah Kau Tuhan, karena Kau adalah Raja di atas segala raja. Haleluya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Katakan Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Oh.
Raja. Haleluya Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Kami terus setia kepada Engkau Tuhan, sehingga kami menerima mahkota kehidupan seperti yang Engkau janjikan dalam kehidupan kami. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Katakan lewati lembah air mata. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Oh, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Katakan janji-Mu. Janji-Mu kan tetap Ku pegang teguh, sampai ku dapat melayani-Mu Tuhan, melayani, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, mengiring-Mu
janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari bersama-sama untuk doa untuk hari ini. Bersama-sama, Allah Maha Kuasa, oleh anugerah-Mu sahaja kami diterima dan dipanggil untuk melayani-Mu. Kuatkan kami oleh Roh Kudus-Mu dan jadikanlah kami layak dalam panggilan kami melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Semua duduk untuk pembacaan pertama. Shalom. Pembacaan Perjanjian Lama diambil daripada Yesaya 49 dari 1 hingga 7. Di bawah tajuk Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Ayat 1. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runsing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan. Dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagiku hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Ayat akhir, beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia. Demikianlah firman Tuhan. Semua jemaat berdiri untuk pengakuan iman Nesin. Semua, saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab Dia satu dengan Bapa.
maka segala sesuatu dijadikan olehnya. Untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, Dia turun dari surga, dan oleh kuasa Roh Kudus, Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, Dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Dia bangkit pula menurut yang dibuatkan dalam Alkitab. Lalu Dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Masih dalam keadaan berdiri untuk mendengar pembacaan Injil. Injil Kudus daripada Tuhan kita, Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 hingga 42. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 hingga 42 di bawah tajuk Yohanes menunjuk kepada Yesus. Ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Ayat 35. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua muridnya itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ayat akhir, ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya
Petrus. Demikianlah Injil Kristus, terpujilah Tuhan Yesus. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita semua berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur Tuhan untuk nafas hidup yang Engkau berikan kepada kami pada pagi ini. Karena sekali lagi kami dapat menikmati karya kemuliaan Tuhan dan seluruh ciptaan-Mu. Bapa, kami menyerahkan masa ini ke dalam tangan Tuhan. Berikanlah kami hikmat untuk mengerti firman-Mu dalam segala keterbatasan perkataan manusia. Tetapi Roh Kudus yang bekerja dalam hati kami akan memberikan kami hikmat untuk mengerti firman-Mu dan memberikan kami hati yang lembut untuk menerima firman-Mu. Berilah kami hati yang fleksibel supaya kami bukan sahaja menerima firman-Mu, tapi kami akan mempraktikannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari dan lihatlah. Inilah tema kita pada pagi ini. Nah, dunia kita pada zaman ini, dunia yang sangat modern dengan kecanggihan dunia kita dan juga internet yang sangat pantas, kita cenderung untuk mengajak ataupun mengundang orang lain untuk melihat ataupun menarik perhatian umum lebih kepada diri kita sendiri. Kita cenderung untuk membuka diri kita kepada umum supaya orang boleh tahu kewujudan kita dalam dunia ini. Dan itu terbukti dalam sosial media kita. Kamu yang suka main sosial media seperti saya, seringkali kita menunggu reaksi-reaksi ataupun seperti like, love dalam setiap application ataupun media sosial media kita untuk meletakkan standar diri kita di dalamnya. Seberapa banyak like, itulah kita meletakkan nilai diri kita di situ. Sama ada orang suka atau tidak dengan post kita. Ramai orang yang love atau tidak. Jadi kadang-kadang kecanggihan dunia ini membuatkan kita memberikan tumpuan kepada diri kita sendiri lebih kepada orang lain. Tetapi berbeza dengan Yohanes Pembaptis. Orang memberikan tumpuan kepada dia, mencari dia, tetapi dia mengalihkan arah itu kepada Yesus. Dia mengatakan, inilah anak domba Allah. Lihatlah domba Allah. Dia tidak menarik perhatian umum kepada dirinya sendiri, tetapi dia menarik perhatian orang kepada Yesus. Jadi itulah Yohanes Pembaptis. Yohanes mengarahkan pandangan pengikut-pengikutnya sendiri kepada Yesus. Dia mengatakan kepada pengikutnya, lihatlah anak domba Allah. Kemudian Yohanes memberikan kesaksiannya tentang Yesus. Kesaksian dirinya yang telah diubahkan, kesaksian dirinya yang telah melihat Yesus, telah bertemu dengan Yesus. Jadi itulah Yohanes. Ini adalah pattern penginjilan yang sangat mudah. Ya, kalau kita tidak tahu bagaimana menginjil, kita ikuti contoh Yohanes ini. Dia melihat Yesus, bertemu dengan Yesus, kemudian dia menceritakan Yesus kepada orang lain, dia memberitahu Yesus kepada orang lain, dan mengarahkan pandangan orang itu kepada Yesus, bukan kepada diri sendiri. Adalah sangat penting dipelajari oleh para pemimpin. Karena kadang-kadang kita sebagai pemimpin gereja, jemaat lebih terikat kepada kita. Jadi apabila pemimpin gereja pindah ataupun pemimpin gereja pergi ke tempat lain bertugas, jemaat pun ikut juga pemimpin gerejanya. Ya, jadi kadang-kadang ini berlaku dalam gereja. Jadi adalah lebih baik bagi kita untuk mengarahkan pandangan itu, pandangan jemaat itu kepada Yesus. Nah, pattern penginjilan Yohanes ini yang dilakukannya ini, dia berulang secara berterusan. Tidak lama kemudian, apabila kita melihat Andreas itu pengikut Yohanes pada awalnya. Kemudian apabila Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Kemudian Andreas dan pengikut yang lain terus mengarahkan pandangan mereka kepada Yesus. Meninggalkan Yohanes tidak apa, tetapi mereka mengikuti Yesus. Jadi Andreas apabila dia mengikuti Yesus, dia melihat Yesus, kemudian dia sudah mengalami hubungan dengan Yesus itu, akhirnya
dia bertemu dengan abangnya lagi, Petrus. Waktu itu namanya dia masih dipanggil Simon. Dia mengulangi piten penginjilan ini, bertemu dengan Simon Petrus dan mengatakan, kami telah melihat Mesias. Kemudian Simon Petrus juga datang kepada Yesus dan Yesus mengubah namanya Petrus. Jadi saudara dan saudari, kita melihat piten penginjilan ini adalah sangat mudah apabila kita mengikuti, apabila kita benar-benar telah bertemu dengan Yesus. Karena ada sesuatu yang kita mau ceritakan kepada orang lain apabila kita telah bertemu dengan Yesus. Tetapi bila kita tidak pernah bertemu dengan Yesus secara pribadi, kita disuruh bersaksi, tidak ada kesaksian karena kita tidak ada hubungan yang intim itu. Nah, saya ingin membawa kita semua untuk memberikan fokus kepada pembacaan seterusnya, yaitu di mana apabila Andreas dan kawan-kawannya itu ataupun murid Yohanes yang lain itu mengikuti Yesus. Ada conversation di situ, ada pertuturan ataupun perbualan di situ di antara mereka. Ya. Injil Yohanes ini ditulis dan disusun agak berbeza sedikit. Karena pengenalannya tentang Yesus agak berbeza dari Injil-Injil yang lain. Karena dalam Injil Matius dia menyatakan silsilah keluarga ataupun keturunan Yesus. Kemudian Injil Markus dia lebih kepada mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Kemudian Injil Lukas ini pula dia tentang peristiwa kelahiran Yesus, bagaimana orang Majus, gembala-gembala itu semua. Tetapi dalam Injil Yohanes didahului dengan perkataan pertama Yesus yang berupa soalan, yaitu apakah yang kamu cari? Nah, jadi itu poin pertama kita. Apakah yang kamu cari? Apabila Andreas dan murid yang lain itu mengikuti Yesus, Yesus menoleh ke belakang. Apa yang kamu cari? Ya. Apakah yang kamu cari? Dalam ayat yang ke-38, tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru. Di manakah engkau tinggal? Apabila Yesus bertanya kepada Andreas dan murid yang lain itu tentang soalan ini, apakah yang kamu cari? Ini bermaksud bukan sekadar alamat tempat tinggal Yesus, tidak. Bukan di mana kamu tinggal di Taman Mawar, bukan. Itu bukan maksudnya. Tetapi apabila Yesus bertanya apakah yang kamu cari, ini adalah soalan yang sangat dalam. Lebih dari sekadar bertanya alamat tempat tinggal. Dan bukan juga soalan yang berupa seperti ada sesuatu yang hilang. Apa yang kamu cari? Boleh saya tolong cari? Bukan. Itu bukan soalan yang dimaksudkan oleh Yesus. Yesus bertanya, apakah yang kamu cari? Bermaksud, apa yang kamu cari dalam hidupmu? Kamu mau mengikuti aku? Apa sebenarnya yang kamu cari? Apakah yang kamu sedang kejar? Apakah kedalaman jiwamu yang sedang kamu kejar sekarang? Sehingga kamu mau mengikut aku. Nah, saudara dan saudari yang kekasih dalam Kristus Yesus, kita semua adalah orang Kristen. Kita mau mengikut Yesus. Pernahkah sekali dalam hidup kita bertanya, kenapa saya mau ikut Yesus? Apakah sebenarnya yang saya cari sampai saya mau ikut Yesus? Sebab soalan ini ditanya oleh Yesus kepada Andreas. Ditanya oleh Yesus kepada murid yang mengikuti dia. Bila Yesus melihat kita mengikuti dia dan dia bertanya kepada kita, apa yang kamu cari? Apakah jawaban kita kepada Yesus? Untuk Andreas dan kawannya, apabila mereka ditanya, mereka tidak bersedia untuk menjawab seolah-olah seperti ada pelayanan misi, tidak. Tetapi untuk Andreas dan kawannya ini, apabila ditanya oleh Yesus, mereka tahu dengan pasti apa yang mereka mau cari. Sebab itu mereka tanya, Guru, di mana engkau tinggal? Ya, ada sesuatu kepastian di sana. Mereka meninggalkan Yohanes Pembaptis, guru yang agung, nabi yang disanjung, tetapi mengikuti Yesus. Jadi mereka pasti apa yang mereka sedang cari. Untuk kita pada pagi ini, ketika kita berhadapan dengan soalan ini, apakah yang kamu cari? Bagaimanakah kita menjawab Yesus?
Apakah kedalaman di dalam hati kita? Apa sesuatu yang kita kejar? Apakah kerinduan yang terdalam dalam jiwa, dalam sanubari kita, sehingga kita mau mencari Yesus, sehingga kita mau mengikuti Yesus? Ada ramai orang yang mencari Yesus. Kita akan lihat itu dalam poin kita selanjutnya. Dan ada pelbagai alasan mengapa orang mengikuti Yesus dan mencari Yesus. Tetapi untuk kita, apabila Yesus bertanya soalan ini, apakah yang kamu cari? Sudahkah kita bersedia untuk menjawabnya? Semasa kita membuat keputusan untuk mengikuti Yesus, apakah niat di dalam hati kita untuk mengikuti Yesus? Apabila Yesus bertanya, apakah yang kamu cari? Apakah yang kita jawab? Nah, murid-murid Yesus, murid-murid Yohanes itu, Andreas, saya akan mengatakan Andreas, dia mengatakan, di mana engkau tinggal? Dan Yesus menjawab, dia mengatakan, marilah dan kamu akan melihatnya. Marilah dan kamu akan melihatnya. Dalam Alkitab, Perjanjian Baru ini, Yesus seringkali menggunakan perkataan marilah kepada orang-orang yang diajak untuk mengikuti dia. Marilah kamu yang berbeban berat dan lesu, marilah kamu yang marilah dan ikutlah aku. Nah, itu perkataan-perkataan selalu ada undangan-undangan. Marilah, ikutlah aku. Marilah kamu yang berbeban berat. Nah, kali ini dia mengatakan, marilah dan kamu akan melihatnya. Jadi kita lihat dalam ayat yang ke-39. Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Saya tidak sempat menyelidik dengan lebih dalam kenapa mesti dinyatakan jamnya di sini. Mesti ada sesuatu yang penting. Setiap kali dinyatakan dalam Alkitab, dicatat di situ, mesti ada signification dia yang sangat penting. Tapi saya tidak sempat menyiasat, menyelidik kenapa diletakkan jam di situ. Tetapi saya percaya apabila Yohanes mengatakan lihatlah anak domba Allah, dan mereka melihat Yesus, mereka mengikuti dia, dalam masa itu adalah pagi. Kemudian apabila Yesus mengatakan marilah dan kamu akan melihatnya, saya percaya mereka dalam perjalanan. Mereka berjalan sampai di tempat Yesus tinggal. Dan kira-kira pada waktu itu pukul 4. Jadi itu saya punya pemikiran sahaja. Jadi ada perjalanan di situ. Ada gerakan di situ. Mereka berjalan bersama-sama dan sepanjang perjalanan itu saya yakin dan percaya bahwa dalam perjalanan itu mereka bukan diam-diam sahaja. Mesti ada pertuturan, perbualan di situ. Seperti mana Yesus berbual dengan murid-muridnya semasa berjalan ke Emmaus. Ada soalan, ada perbualan. Jadi sepanjang perjalanan itu dari tempat Yohanes sampai ke tempat Yesus itu mereka pasti ada perbualan. Dan kita semua tahu dalam perbualan-perbualan itu semakin kita berbual dengan orang itu semakin kita kenal latar belakang orang itu, ya. Kalau lihat daripada Facebook saja, kita boleh salah faham dengan post-post orang. Kenalilah orang itu dengan berbual dengan dia. Kita akan bercakap dengan dia, baru kita kenal dia. Karena bila kita tidak ada perbualan, tidak ada pertuturan satu dengan yang lain, tidak ada komunikasi, kita tidak akan mengenali orang itu. Jadi semasa perjalanan itu, Andreas mengenali Yesus. Sehingga mereka tinggal bersama-sama. Nah, Yesus tidak memberitahu mereka tinggal di mana. Apabila dia mengatakan marilah dan kamu akan melihatnya, dia tidak memberitahu saya di Taman Mawar Lot 147, dia tidak memberitahu seperti itu, tapi mengatakan marilah dan kamu akan melihatnya. Dia mengajak untuk pergi sendiri. Apabila kita ingin bersama-sama dengan Yesus, membuat keputusan untuk bersama-sama dengan Yesus siang dan malam, kita harus menyadari bahwa mengikuti Yesus adalah satu-satunya jalan yang benar. Kita mengetahui kepenuhan yang ada dalam Yesus, kepenuhan hati yang ada dalam Yesus. Hanya dalam hadirat Yesus sahaja kita akan menemukan apa yang kita cari. Jadi semasa mereka berjalan sehingga ke tempat Yesus, Andreas dan kawannya itu menyadari
inilah orang yang kita cari. Apabila Yesus bertanya, apa yang kamu cari? Mereka tidak beritahu apa yang mereka mau cari. Mereka tanya, di mana engkau tinggal? Dan dalam perjalanan mereka pergi ke tempat Yesus, mereka menyadari bahwa Yesuslah yang mereka cari. Jadi berjalan bersama-sama dengan Yesus, mempunyai hubungan pribadi dengan Yesus, berbual-bual dengan Yesus, itu menyebabkan kita menyadari siapa yang kita cari. Kita akan mengetahui siapakah yang kita cari, yaitu Yesus Kristus. Kita selalu mengatakan kita jemput Yesus masuk dalam hati kita. Tetapi kali ini kita terbalikan, Yesus yang menjemput kita masuk ke dalam kehidupannya. Sejauh mana kita mau memberi respon apabila Yesus mengatakan marilah. Nah, perkataan mari adalah berupa undangan yang menunjukkan bahwa seseorang yang dijemput itu harus ada usaha untuk bergerak sampai ke tempat seseorang yang menjemput itu. Kalau kita mengatakan marilah, seperti anak kecil kan, waktu dia baru pandai berjalan, ibu bapaknya mari, come. Mereka tidak datang kepada anak itu akan belajar berjalan sendiri. Mari, dan dia akan datang. Jadi apabila Yesus mengatakan marilah, bermaksud dia mau kita ada usaha untuk mendekati dia. Dia mau supaya kita datang sendiri kepada dia. Apa yang kamu cari? Marilah. Apa masalahmu? Marilah. Tidak boleh duduk saja, diam-diam di rumah, tunggu ada mujizat. Tidak. Marilah. Apabila Yesus mengatakan marilah, jangan tunggu sampai Alkitab mau boleh buka sendiri. Sekarang ada audio lah, kau pasang saja, kau dengar saja kan. Buka, ada usaha. Apabila Yesus mengatakan marilah, kita harus ada usaha untuk membuka Alkitab kita dan membacanya. Apabila Yesus mengatakan marilah, kita harus ada usaha untuk bangun pagi-pagi dan berdoa. Kita tidak boleh mengharapkan mujizat berlaku begitu sahaja tanpa kita ada usaha. Karena Yesus menggunakan perkataan marilah dan kamu akan melihatnya. Marilah dan kamu akan mengenal Yesus. Ada ramai orang yang mengenal Yesus hanya daripada movie-movie, buku-buku sahaja. Tetapi mengenal dia secara pribadi melalui hubungan yang erat dengan Yesus tidak ada. Jadi apabila Yesus mengatakan marilah, maka undangan ini adalah untuk kita semua. Kita harus ada usaha untuk mendekati Yesus lebih dalam lagi. Jika kita boleh berikan seluruh kehidupan kita dan seluruh milik kita kepada Yesus, maka artinya kita mengabdi sepenuhnya kepada Yesus. Apakah keinginan kita di dalam hidup kita setiap hari? Apakah yang Anda sedang cari dalam hidupmu selama ini dalam mengikuti Yesus? Apakah kerinduan terdalam di dalam jiwamu? Adakah Anda sedia untuk menjadi bahagian di dalam kehidupan Yesus atau tidak? Tidaklah cukup sekadar melihat Yesus, ya. Sebagai murid Yesus, sebagai pengikut Yesus, tidak cukup sekadar melihat dia. Seperti Andreas, apabila Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Kalau dia sudah nampak dan lihat saja, kemudian tidak berganjak mengikuti Yesus, tidak akan ada apa-apa yang berlaku. Tetapi kita harus ada gerakan, kita harus ada usaha untuk mendekati Yesus. Bukan sekadar melihat, oh itu Yesus rupanya, cukup. Tidak, kita harus ada usaha untuk mendekati Yesus. Nah, perhatikan dalam setiap peristiwa bahwa Andreas tidak mengambil masa yang lama. Dalam peristiwa ini, Andreas tidak mengambil masa yang lama untuk membawa Simon kepada Yesus. Setelah dia melihat Yesus, mempunyai pengalaman bersama dengan Yesus dalam perjalanannya itu, akhirnya dia datang kepada Simon dan mengatakan, kami telah melihat Mesias. Kami telah melihat dia. Kami telah melihatnya dengan mata kami sendiri. Artinya dia ada pengalaman dengan Yesus. Nah, orang lain, kita pergi kepada pertanyaan saya sebentar tadi.
orang lain mengikuti Yesus, apa yang mereka cari? Saya tidak tahu apa yang kamu sedang cari, usahakan dalam mengikuti Yesus. Tapi dalam Alkitab ada banyak contoh. Ya, orang yang mencari Yesus, mereka mempunyai tujuan mereka masing-masing. Ada yang mencari Yesus karena mereka lapar. Ya, mereka mencari Yesus karena mereka lapar, dan Yesus memberikan mereka makan. Masih ingat 5 roti dan 2 ekor ikan? Ya. Ada juga orang yang mencari Yesus karena mereka memerlukan kesembuhan. Berduyun-duyun orang datang kepada Yesus, yang dirasuk setan lah, yang lumpuh lah, yang buta lah. Mereka mencari Yesus karena mereka memerlukan kesembuhan. Ada yang mencari Yesus juga seperti pemimpin-pemimpin Yahudi mencari Yesus untuk membunuh Yesus. Mereka berusaha mencari Yesus untuk membunuh dia. Tetapi Andreas mencari Yesus karena mau mempunyai hubungan yang erat dengan Yesus. Mau tahu di mana tempat tinggalnya, boleh tinggal dengan Yesus, bercakap-cakap dengan Yesus. Yesus makan apa, dia ikut makan. Yesus tidur di mana, dia tidur. Nah, ada banyak tujuan orang mencari Yesus. Apakah tujuan kita mencari Yesus? Tanya kepada diri kita sendiri. Apabila Yesus bertanya, apakah yang kamu cari? Apakah jawaban kita? Apakah kita seperti orang lain yang mencari Yesus hanya karena memerlukan makanan? Ataupun mencari Yesus karena memerlukan kesembuhan, sudah sehat, bye-bye lah, tidak mau pergi gereja sudah, jalan. Ataupun mencari Yesus karena membenci Yesus, berusaha membunuh dia. Ataupun kita mencari Yesus karena kita mau ada hubungan yang erat dengan Tuhan. Ada lagi satu kumpulan, mereka mau mengikut Yesus karena mereka mau jadi populer. Masih ingat itu 2 adik-beradik itu? Yang ibunya mengatakan, Tuhan kalau kamu sudah jadi pemerintah, yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri ya anak-anakku ini. Ada juga orang mencari seperti itu, mencari Yesus sebab kalau jadi orang Kristen ini kan, glamour kau, gitu. Tetapi itu adalah niat-niat yang tidak benar. Yesus menegur, mengatakan kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Tetapi hari ini, apakah tujuan kita mencari Yesus? Apakah kita seperti Andreas mengatakan, aku telah melihatnya, kami telah melihatnya. Dia mempunyai pengalaman dengan Yesus sendiri. Sebab itu dia boleh bersaksi. Dalam ayat yang ke-41, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus yang diurapi, Raja yang diurapi. Nah, Andreas menunjukkan Yesus kepada abangnya Simon dan mengungsikan kesaksiannya, pengalamannya bersama dengan Yesus kepada abangnya. Dan bukan itu sahaja, dia bukan memberi kesaksian sahaja, tapi dia juga membawa Simon kepada Yesus. Dan Piton penginjilan ini, masih ingat Yohanes juga melakukan yang sama. Dia mengatakan dia sudah melihat Yesus. Kemudian dia mengarahkan pandangan mereka kepada Yesus. Dan mereka mengikuti Yesus. Dan Yohanes juga memberikan kesaksian tentang Yesus. Piton yang sangat sederhana, melihat, menunjukkan orang itu kepada Yesus, kemudian bersaksi. Tetapi apakah yang menyebabkan kita kadang-kadang sangat sukar untuk bersaksi? Bila disuruh bersaksi, tidak mau bersaksi. Ada di sana kasih pakai signal dengan saya mengatakan takut bersaksi. Kenapa kita takut? Takut ditolak? Ataupun karena kesaksian kamu tidak benar? Kesaksian artinya kita mempunyai pengalaman dengan Yesus secara pribadi, dan apa yang kita alami dengan Yesus itu kita akan beritahu kepada orang lain. Kalau kita tidak ada pengalaman dengan Yesus secara pribadi, memanglah susah untuk memberikan kesaksian, sebab tidak ada apa-apa. Contohnya saya mau beritahu kamu tentang seorang yang saya tidak pernah kenal pun, tidak pernah bercerita dengan dia pun, tidak pernah like dia punya Facebook pun. Macam mana saya mau kasih tahu kamu tentang dia? Tidak. Saya tidak ada idea hal itu.
Dalam kita bersaksi, kalau kita mempunyai hubungan pribadi dengan Yesus, kita akan berani bersaksi, memberitahu mereka pengalaman-pengalaman kita dengan Yesus. Kadang-kadang kita takut karena seperti itulah, takut nanti orang, saya pun tidak tahu, takut orang apa? Orang tidak mau dengar kesaksian kita. Kalau kesaksian itu baik, semua orang mau dengar, ya. Ataupun karena kita tidak mempunyai pengalaman dengan Yesus. Karena memang agak sukar untuk kita memberitahu sesuatu yang kita tidak pernah alami. Kan kesaksian itu bukan sesuatu yang kita boleh reka-reka, bukan sesuatu cerita-cerita dongeng yang kita macam cipta-cipta, pernah dengar cerita orang, pengalaman orang, kita pun ikut-ikut. Tidak, itu bukan. Kesaksian pribadi itu adalah pengalaman kita sendiri dengan Yesus dan kita akan ceritakan dengan orang lain. Dan orang itu akan mendengar dan mengatakan, iya aku juga mau ikut Yesus. Saya juga mau mengalami seperti yang kamu alami itu. Dan saya juga mau dekat dengan Yesus. Kalau orang itu dia mau dekat dengan Yesus karena mendengar kesaksian kamu, kamu sudah berjaya. Apa teori sekalipun dalam penginjilan, kalau hanya dihafal sahaja metode-metodenya, itu tidak akan berkuasa. Tetapi yang berkuasa adalah apabila kita memberitahu orang pengalaman kita sendiri tentang hubungan kita dengan Yesus itu. Mengapa gereja awal sangat cepat berkembang pada awalnya? Karena pengikut-pengikut Yesus, murid-murid Yesus, rasul-rasul itu, mereka 3 tahun bersama-sama dengan Yesus. Ada yang gagal lah, seperti Yudas Iskariot, murid yang gagal bunuh diri. Tetapi ada juga 11 orang yang berjaya. Hanya 11 orang itu sahaja, mereka mempunyai pengalaman dengan Yesus, mendengar ajaran Yesus, melihat mujizat-mujizat Yesus dalam hidup mereka, dan mereka beritahu orang lain. Sebab itu gereja awal itu berkembang dengan pesat. Nah, kita juga pada hari ini tidak mustahil itu berlaku. Di sandakan ini, siapapun yang kita temukan, kalau kita ada kesaksian, contohnya kalau kamu mempunyai pengalaman yang sakit dan disembuhkan, inilah masanya untuk memberi kesaksian. Saya sakit, apabila saya berdoa, Tuhan menyembuhkan saya. Orang yang mendengar itu pun kalau dia sakit, sedang sakit, dia akan, wih, iya kah? Saya pun maulah. Ataupun orang yang punya masalah tidak ada jalan keluar. Kemudian kamu mengatakan waktu itu saya rasa betul-betul buntu sudah. Saya tidak tahu mau buat apa. Saya hanya berdoa, satu saja harapanku. Tuhan, kau masih ada dan engkau sahaja harapanku saat ini. Tiba-tiba ada jalan penyelesaian masalahku. Nah, orang bila dia mendengar mengatakan, ya saya pun ada masalah. Saya mau juga dekat dengan Yesus. Kalau kita ada kesaksian-kesaksian seperti ini, kita ada pengalaman-pengalaman seperti ini, sangat mudah untuk kita menginjil orang lain. Kita sangat mudah mengatakan, kami telah melihatnya, saya telah mengalaminya. Walaupun kita mengatakan, saya telah mengalaminya, kita juga harus mengatakan, jadi saya percaya kalau saya mengalaminya, kamu juga boleh mengalami hal yang sama. Boleh meminta kepada Yesus. Nah, apakah pengalaman pribadi Anda bersama Yesus? Berapa tahun sudah kita menjadi orang Kristen? Ada Kristen muda, ada Kristen yang sudah lama. Selama kamu menjadi orang Kristen, apakah pengalaman-pengalaman pribadi kamu bersama dengan Yesus? Ada? Soalan orang muda-muda sekarang, kamu ada? Kamu ada pengalaman bersama Yesus ataupun jadi Kristen saja tapi tidak pernah ada pengalaman bersama Yesus? Rugilah, sia-sia. Apakah pengalaman kamu bersama dengan Yesus? Kalau belum ada pengalaman, cari pengalaman itu. Bagaimana? Dekat dengan Yesus. Dan katakan pada Yesus, Tuhan, saya mau merasakan pengalaman yang benar-benar luar biasa. Yang simpel-simpel pun boleh juga lah, itu pun boleh menjadi kesaksian juga. Anak-anak sekolah minggu pun memberi kesaksian yang sangat luar biasa. Saya pernah melayani di kampung saya lah, di kampung Penanga.
Jadi ada suatu masa ada rombongan daripada City Harvest Singapura sana melawat di gereja kami. Jadi ada pelayanan kanak-kanak di situ. Dan saya ini pada waktu itu walaupun saya punya English itu yes, no, sejak menjadi penterjemah kepada mereka, kepada anak-anak sekolah minggu. Bolehlah anak-anak waktu itu mungkin mereka bolehlah faham saya punya terjemahan. Jadi semasa kami sedang ada pelayanan kanak-kanak itu tiba-tiba hujan lebat. Kemudian mereka mencabar anak-anak itu. Mengatakan siapa yang mau pulang rumah. Kami sudah hampir siap, tetapi karena hujan lebat kami tidak boleh balik rumah. Jadi mereka mengatakan siapa yang mau balik rumah. Anak-anak semua angkat tangan. Dan mereka ditanya bagaimana supaya kami boleh balik rumah dalam keadaan hujan. Anak-anak itu berkata, budak-budak kampung ini berdoa supaya hujan berhenti. Jadi ya mereka yang sudah mengatakan, kami mengatakan oke, mari kita berdoa supaya hujan berhenti. Dan budak-budak itu dengan semangat yang kuat mereka berdoa supaya hujan berhenti. Saya dengar mereka punya suara lebih kuat daripada hujan itu. Sehingga saya tidak sadar bila hujan itu berhenti. Apabila mereka amin semua, tiada sudah hujan, setitik hujan pun tidak ada. Nah, itu kesaksian yang saya boleh saksikan, boleh kongsikan. Iman anak-anak itu, dan anak-anak itu semua bersorak. Mereka, ya berhenti sudah hujan, betul-betul loh Yesus kasih berhenti. Simple sih mereka punya kesaksian. Karena mereka berdoa, jadi mereka ada pengalaman itu, menikmati mujizat itu berlaku. Hujan lebat, mereka berdoa dengan kuat, suara lebih kuat daripada hujan. Hujan berhenti. Jadi budak-budak kampung pun iman yang kecil, tetapi apabila mereka berdoa, hanya Yesus sahaja jadi harapan. Jadi apabila kita belum ada pengalaman seperti ini, minta dengan Yesus supaya kita boleh bersaksi dengan orang lain. Minta pengalaman daripada Yesus, mengikut keperluan kamu masing-masing. Karena apabila kita bertemu dengan Yesus, setiap pertemuan itu akan membawa perubahan. Setiap pertemuan dengan Yesus akan membawa perubahan. Tidak ada orang yang sudah bertemu dengan Yesus dan tidak pernah berubah. Dia akan membawa perubahan. Yesus akan membawa perubahan kepada kita. Nah, dalam hal ini apabila Andreas membawa Petrus datang kepada Yesus, Yesus mengubah namanya menjadi Petrus, bermaksud batu karang. Kadang-kadang pertemuan kita dengan Yesus itu juga Yesus akan mengubah identiti kita, mengubah mungkin panggilan-panggilan kita. Mungkin orang mengenal kita seorang yang pemarah. Pemarah betul orang itu. Apabila kita bertemu dengan Yesus, punyalah kau lemah lembut. Berubah identiti kita. Orang akan melihat. Kita tidak perlu bersaksi pun, orang akan melihat. Dulu ini pemarau, sekarang cakap pun lemah lembut, sabar, karena ada perubahan di dalam Yesus. Dulu orang ini pembohong, sekarang kau boleh percaya kata-katanya. Simon sebelum dia bertemu dengan Yesus orang yang terumbang-ambing. Dia tidak tetap, tidak ada pendirian. Apabila dia bertemu dengan Yesus, Yesus mengatakan namamu Petrus, yang bermaksud batu karang, yang teguh, tetap, tidak akan terumbang-ambing lagi. Mesti ada perubahan. Apabila kita bertemu dengan Yesus, apa sekalipun pandangan orang kepada kita, setiap orang boleh berubah. Tidak kisahlah orang akan mengenal kamu siapa di kampung. Apabila kamu bertemu dengan Yesus, orang akan melihat perubahan itu. Dan kamu sendiri akan mengalaminya. Jadi siapapun kita, setiap kita boleh berubah. Jangan mengatakan, begini-ginilah aku ini. Tidak akan ada perubahan. Dari dulu sampai sekarang, begini saja. Tidak, artinya kita belum bertemu dengan Yesus. Bertemu dengan Yesus pasti ada perubahan. Kita akan diubahkan oleh Yesus. Orang yang mungkin pemabuk, apabila bertemu dengan Yesus, sekarang terhidup bau minuman arak pun dia rasa tidak sedap saya punya kepala ini. Dia mau minum jus saja. Saya ada seorang kawan.
Dia sangat ramai kawan. Dia kawan saya, dia ramai kawan. Jadi kawan-kawannya ini semua yang memang Aramaiti. Tapi dia bukan orang kita ya, orang asing. Asal jumpa dia mesti minum. Jadi saya pernah tegur dia, saya kata kamu tidak boleh buat begitu. Kalau kamu sayang diri kamu sendiri, kamu mesti berhenti. Sebab sama ada kamu akan mati karena mabuk, ataupun kamu mati karena kamu tidak sadar, kamu dilanggar kereta ataupun apa. Dan dia mau berubah, tetapi kawan-kawannya nakal. Dia tidak beli apa-apa minuman sudah, dia tidak beli tega apa semua. Kawan-kawannya yang bawa berkutak-kutak pergi rumah dia. Jadi dia tidak boleh tolak. Tetapi suatu masa, dia beritahu saya, kawan-kawannya semua hilang. Dan saya tanya, kenapa? Kenapa kawan-kawan tidak datang lagi? Sebab dia sudah berubah, dia tidak minum lagi. Dia kata, jadi apa kamu minum sekarang? Minum jus saja. Ketawa saya. Minum jus saja dia. Dia tidak boleh sudah tahan dengan minuman-minuman yang keras itu. Jadi itu cerita dia. Kamu mempunyai cerita yang berbeza. Dari orang yang minum arak sejak sekarang minum jus. Itu kesaksian. Jadi saya tanya kenapa boleh berubah? Dia kata setiap jam 4 pagi saya bangun berdoa dan Tuhan menyatakan kuasanya sehingga saya berubah. Nah, mesti ada perubahan, bahkan orang yang bertemu dengan Yesus mesti ada perubahan. Jadi kita pasti ada perubahan. Saudara dan saudari yang dalam Kristus, apabila kita bertemu dengan Yesus, tidak mungkin tidak ada perubahan. Kalau belum ada perubahan dalam diri kita sendiri, selidiki kehidupan kita. Apakah saya belum bertemu dengan Yesus betul-betul? Kalau kita ada perubahan, artinya kita ada kesaksian. Kalau kita ada kesaksian, artinya kita boleh menginjil, boleh membawa orang lain datang kepada Yesus. Andreas mengalami perubahan itu. Mari dan lihat. Kita akan ajak orang lain melihat Yesus. Bagaimanakah dengan Anda? Bagaimana Anda memperkenalkan Yesus kepada orang lain? Dan siapakah Yesus bagi diri kamu sendiri? Yesus bertanya, apakah yang kamu cari? Apakah yang kamu cari dalam hidupmu? Apakah keinginan dan kerinduan terdalam dalam jiwamu saat ini? Di dalam jiwamu yang sangat dalam, apakah kerinduan, apakah keinginanmu? Adakah Anda bersedia untuk menjadi murid Yesus ataupun sebahagian daripada kehidupan Yesus? Apabila saya mengatakan sebahagian daripada kehidupan Yesus, kita harus tahu hidup Yesus itu bagaimana. Kalau kita baca Alkitab kan, dia berdoa, subuh-subuh dia berdoa. Apa kita sebahagian daripada kehidupannya? Dari kecil lagi dia sudah berada di bait Allah. Apa kita sebahagian daripada kehidupan Yesus yang sentiasa ada dalam gereja? Kemudian dia menunjukkan kasih. Apa kita sebahagian daripada kehidupan Yesus itu? Jadi apabila Yesus mengatakan apakah yang kamu cari? Kedalaman hati kita. Apakah kita mau menjadi murid Yesus? Pengikut Yesus. Dan menjadikan kehidupan Yesus itu sebahagian dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga yang kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus, Raja yang kekal, kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah memperlihatkan hidup-Mu kepada kami. Dan Engkau sentiasa mengundang kami untuk dekat kepada Engkau. Bapa di surga kami berdoa, berikan kami hati yang sentiasa rindu untuk dekat kepada Engkau, diubah oleh Tuhan Yesus, dan menjadi murid Yesus. Terima kasih Bapa di surga, berkati semua jemaat-Mu pada pagi ini, supaya kami semua yang mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau menyentuh hati kami masing-masing, supaya setiap kerinduan hati kami masing-masing, dalam kami mengikut Engkau, mencari Engkau, Bapa biarlah hati kami dipenuhi oleh kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berikan kami pengalaman-pengalaman rohani, pengalaman-pengalaman bersama dengan Engkau, supaya kami boleh menjadikan semua pengalaman itu sebagai kesaksian kami, membawa lebih ramai orang lagi dekat kepada Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, mari kita berdiri.
Kita bersama-sama menyanyikan lagu ini untuk meresponi firman Tuhan sebentar tadi. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batin lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan.
kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Jemaat dipersilakan duduk. Pertama-tama sekali saya mau mengalu-alukan semua kita yang beribadah pada pagi ini. Selamat datang ke ibadah Gereja God Shepherd jam 10 pagi. Ada siapa yang baru di sini? Tidak ada. Oke, mari kita sambut sama-sama kawan kiri kanan kita. Puji Tuhan atas kesetiaan kita bersama, beribadah bersama-sama dalam kebaktian kita setiap hari Minggu. Pengumuman yang pertama, ini betul-betul sudah. Minggu lalu saya salah umum. Tahun Baru Cina, kan minggu depan. Ya, jadi tahun Baru Cina minggu depan, kebaktian fisikal tahun Baru Cina, yaitu gabungan kebaktian Cina dan English. Ya, jadi mereka akan ada kebaktian pada jam 8 pagi di gereja ini. Dan untuk saudara dan saudari yang boleh bercakap Cina ataupun boleh mengerti Cina, kamu dialu-alukan untuk hadir dalam kebaktian Cina pada minggu depan. Tetapi kalau kamu mau mengikuti kebaktian BIM juga pada jam 10.30. Oke, jadi masa kita diubah jam 10.30 pada minggu depan. Karena kita memberi laluan kepada mereka untuk perayaan mereka. Ya, jadi sila ambil perhatian perubahan ini. Minggu depan jam 10.30 kita akan mulakan kebaktian kita. Ya. Kemudian untuk saudara dan saudari yang mempunyai anak yang mau dibaptis ataupun orang dewasa yang ingin dibaptis, pendaftaran sedang dibuka sekarang dan tarikh tutup dia adalah pada 12 hari bulan Februari. Jadi untuk kamu yang mau dibaptis, sila dapatkan burang daripada Puan Fidelia di sebelah sana, ya, di sebelah pintu sana. Sila dapatkan burang daripada Puan Fidelia supaya kamu boleh mendaftar dan serahkan kepada dia selepas pendaftaran. Ya, kita punya guru-guru yang mengajar pembaptisan dan penetapan sudah bersedia. Saya sudah cek dia pagi ini dan mengatakan oke. Ya, jadi sila dapatkan burang untuk pembaptisan dan juga pendaftaran pembaptisan dan penetapan. Nah, kita mau mengucap syukur juga untuk jerih payah ataupun usaha-usaha IJK lama tahun 2018 hingga 2022 bagi IJK kaum wanita dan kaum lelaki. Kita mengucap syukur untuk mereka karena mereka telah bekerja dan melayani bersama-sama selama beberapa tahun. Dan kita juga telah berjaya membubar IJK itu dan kita mempunyai IJK baru untuk 2 term 2023 sehingga 2024. Saya akan sebutkanlah nama di sini ya. Untuk IJK baru Persekutuan Kaum Wanita, Puan Mevila Jaikal, Puan Liana Iling, Puan Sylvia Alisius, Puan Tiffany Steven, Puan Haliza Amit, Puan Winnie Pinandai, Puan Liana Insim, Priscilla Jumri, Puan Juliana Robert Rajin, dan Puan Julia Martin. Itu adalah untuk Persekutuan Kaum Wanita IJK baru kita. Tahniah kepada kamu yang telah terpilih. Sementara untuk Persekutuan Kaum Lelaki, Inci Patrus Tamuy, Inci Anslem David, Inci Janika GP, Inci Jenenius Kilam, Inci Nasib Basalag, Inci Vincent Angkum, Inci Noel Chong, Inci Denny, Inci Zekius, Inci Paulus Saiful, Inci James Amos, Inci Henry Belung, Inci Dining Siani, dan Roberto Layung. Tahniah kepada kamu. Jadi saya menjemput kamu semua yang baru disebutkan nama tadi, sila berdiri, kita menjemput Reverend Albert untuk mendoakan kamu untuk tugasan yang baru ini. Kita mempersilakan Reverend Albert untuk berdoa. Semua yang disebutkan nama tadi, kalau kamu ada di gereja sekarang, sila berdiri supaya kamu boleh didoakan dan diberkati. Jangan malu-malu menerima berkat.
Ya, daripada Warden, arahan dari Warden. Sila ke depan. Ahli jawatan kuasa tadi yang disebut oleh pastor, sila maju ke depan. PKL, pengerusinya Saudara Patrus Timbalan, Saudara Anslim David. Siapa yang adalah Cikgu Janika, Cikgu Nasib, Cikgu Vincent, Saudara Noel Chong, Danny, Jakius, Paulus, James Amos, Henry Balun, Cikgu Dining, Roberto Layong. PKW pengurusi baru Mavila Jaikal, Timbalan Liana Iling, Sylvia Alisius, Tiffany, Steven, Aliza, Winnie Pinandai, Cikgu Liana, Puan Priscilla, Puan Julia, Puan Juliana, dan Puan Julia. Ya, inilah barisan persekutuan kaum wanita dan persekutuan kaum lelaki. Mungkin ada yang tidak hadir pada hari ini. Ya, mari kita tumpang tangan kepada mereka. Semua jamaat boleh tumpang tangan. Bukan kita yang berkuasa, tetapi kuasa Tuhan yang memberkati mereka. Mari kita tumpang tangan pada mereka. Bapa Surgawi yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami bersyukur kerana seperti Engkau memimpin, membangunkan pemimpin-pemimpin, para penatua pada zaman dahulu, pada masa gereja-gereja awal. Begitu juga pada hari ini kami telah berjaya untuk memilih pemimpin-pemimpin kaum wanita, pemimpin-pemimpin kaum lelaki atas berkat-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon supaya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada setiap mereka, supaya mereka akan melayani jemaat dengan kasih, dengan rendah diri, dan dengan hormat dan memuliakan Engkau Tuhan. Semoga mereka akan dapat melayani dengan sukacita. Semoga pelayanannya mereka akan memuliakan Engkau Tuhan. Dan semoga pelayanan mereka akan memberkati jemaat yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan kerana Engkau akan memberkati mereka ini untuk mereka seterusnya memberkati jemaat semuanya. Tuhan mendengar permintaan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Semua jemaat dalam keadaan duduk ataupun berlutut untuk hukum Allah. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Bersama, Tuhan kasihanilah kami dan tuliskanlah semua perintah ini di dalam hati kami. Pengakuan dosa. Kerana demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di syurga, dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh kerana itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman,
dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan sesama manusia. Semua Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di syurga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pengistiharan pengampunan dari Allah, Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita semua berdiri. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Nah, marilah kita bersalaman, memberi salam antara satu dengan yang lain, kiri kanan depan belakang. Salam damai. Salam damai. Salam damai. Salam damai. Saudara-saudaraku, karena Allah sangat baik kepada kita, aku mengasihi kamu supaya mempersembahkan diri sebagai kurban yang hidup, yang khas untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Demikianlah seharusnya kamu beribadah kepada Allah. Nyanyian untuk persembahan. Hatiku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kau beri kasih setiamu kepada kami, dan ku ingat selalu. Ku memuji namamu dengan segenap hatiku. Engkau yang Maha Kudus, aku serahkan seluruh hidup padamu. Yesuslah jalan dan kebenaran, Yesuslah jalan dan kehidupan, Yesuslah juru selamat bagi setiap manusia di dalam dunia ini. Ku puji agungkan namamu Tuhan, ku ingat selalu kasih setiamu. Engkau bangkit dan hidup dari maut kematian, menyelamatkan kami. Hatiku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kau beri kasih setiamu kepada kami, kan ku ingat selalu. Ku memuji namamu dengan segenap hatiku. Engkau yang Maha Kudus, aku serahkan seluruh hidup padamu.
Yesuslah jalan dan kebenaran, Yesuslah jalan dan kehidupan, Yesuslah juru selamat bagi setiap manusia di dalam dunia ini. Ku puji agungkan nama-Mu Tuhan, ku ingat selalu kasih setiamu. Engkau bangkit dan hidup dari kematian, menyelamatkan kami. Engkau bangkit dan hidup dari kematian, menyelamatkan kami. Mari kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan sama-sama. Engkau sungguh besar dan berkuasa, mulia, semarak dan agung. Segala yang di langit dan di bumi adalah milik-Mu, karena segalanya adalah pemberian-Mu, dan apa yang kami berikan ini kepunyaan-Mu juga. Amin. Saudara dan saudari semua, angkatlah hatimu. Kami mengangkatnya kepada Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Adalah patut untuk bersyukur dan pujian kepada Dia. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita. Selalunya dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab dalam kedatangannya untuk berdiam di antara kami, Dia menyatakan cahaya kemuliaannya dan membawa kami keluar daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sebab itu, kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Amin. Sila duduk atau berlutut. Semua kemuliaan kepada-Mu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus-Mu kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darah-Nya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membahagikannya kepada murid-murid-Nya sambil berkata, "Ambil dan makan, inilah tubuh Aku yang diberikan untuk kamu, buatlah demikian sebagai peringatan akan Aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua,
Ini adalah darah aku, darah perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Semua, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita membacakan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati, terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan ucapan syukur. Amin. Karena begitu besar kasih-Nya kepada diriku, diberikan anak-Nya yang tunggal menyelamatkanku. Dengan harga yang mahal Kau bayar lunas semua dosaku. Kau rela diseksa dan hancur, berkorban
Begitu besar kasih-Nya kepada diriku, diberikan anaknya yang tunggal menyelamatkanku. Dengan harga yang mahal Kau bayar lunas semua dosaku. Kau rela diseksa dan hancur, berkorban bagiku. Kau anak domba Allah, mati gantikan aku. Tubuhmu yang terpecah, pulihkanku. Kau anak domba Allah, mati gantikan aku. Darah-Mu yang tercurah, pulihkanku. Kau anak domba Allah, mati gantikan aku. Tubuhmu yang terpecah, pulihkanku. Pulihkanku. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan, Juru Selamat kita. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur semua. Allah kekal, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Doa berkat, menerima berkat. Sentosa Allah melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkatalah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera, kasihilah Tuhan dan layanilah Tuhan. Amin. Mari kita berdiri, kita mau menyanyikan lagu kesyukuran.
bersama kita, hatiku mau bersyukur. Hatiku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kau beri kasih setiamu kepada kami, dan ku ingat selalu. Ku memuji namamu dengan segenap hatiku. Engkau yang maha kudus, aku serahkan seluruh hidup padamu. Yesuslah jalan dan kebenaran, Yesuslah jalan dan kehidupan, Yesuslah juru selamat bagi setiap manusia di dalam dunia ini. Ku puji agungkan namamu Tuhan, ku ingat selalu kasih setiamu. Engkau bangkitkan hidup dari maut kematian, menyelamatkan kami. Hatiku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kau beri kasih setiamu kepada kami, dan ku ingat selalu. Ku memuji namamu dengan segenap hatiku. Engkau yang maha kudus, aku serahkan seluruh hidup padamu. Yesuslah jalan dan kebenaran, Yesuslah jalan dan kehidupan, Yesuslah juru selamat bagi setiap manusia di dalam dunia ini. Ku puji agungkan namamu Tuhan, ku ingat selalu kasih setiamu. Engkau bangkitkan hidup dari maut kematian, menyelamatkan kami. Yesuslah jalan dan kebenaran, Yesuslah jalan dan kehidupan, Yesuslah juru selamat bagi setiap manusia di dalam dunia ini. Ku puji agungkan namamu Tuhan, ku ingat selalu kasih setiamu. Engkau bangkitkan hidup dari maut kematian, menyelamatkan kami. Engkau bangkitkan hidup dari maut kematian, menyelamatkan kami. Engkau bangkitkan hidup dari maut kematian, menyelamatkan kami. Haleluya, berikan kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya.